Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1108 yang berjudul Dunia Tolong Tanggapi. Yang mana ya, chapter kali ini ditemani dengan cover color spread yang bertemakan Nami, Robin, Hancock, Ryuju, Uta, dan Tashigi sedang minum anggur bersama-sama duduk di suatu sofa yang sangat elegan dan ditemani oleh 3 Yorkshire Terrier apalah itu ya. Yang mana ya, cover color spread ini ternyata mempromosikan novel One Piece Heroines yang berjudul Colorful, yang berisi cerita novel pendek tentang para wanita ini. Nah, chapter kali ini dimulai saat chapter terakhir berakhir, yaitu saat Auger atau Van Auger dan Devon bertemu dengan Karibo. Ternyata mereka berdua tidak percaya kepada Karibo. Namun, di sini Karibo bilang dia punya informasi yang berharga. Jika mereka membawanya kepada Tits, dia akan menceritakan semuanya. Tetapi kejelasan apakah Van Auger atau Devon akan menerimanya itu tidak muncul atau dijelaskan pada chapter kali ini. Kemudian di poin berikutnya kita melihat scene dipotong ke Marine, di mana kita bisa melihat nama 9 wakil laksamana di Egghead, yang mana kini kita tahu nama semua daripada mereka itu. Yang ini Pomsky, Tosa, Urban, Hon, dan juga yang lainnya, yang mana kalian bisa lihat langsung di sini. Kemudian diketahui para Marine mempunyai masalah besar dengan pasifista Mark III karena memiliki perisai gelembung, di mana perisai itu mampu memblokir bola-bola cannon. Sehingga di sini ya Doberman memberikan suatu perintah kepada seluruh wakil laksamana untuk memburu Bone sebagai prioritas utama. Jika mereka membunuh Bone terlebih dahulu, mereka akan menguasai pasifista. Dan kemudiannya kita melihat salah satu wakil laksamana yang bernama Tosa sedang mengejar kelompok Franky dan Bone serta yang lainnya. Dia akan menyerang mereka dengan teknik bergulat yang disebut Tosa Gami, yang mana teknik itu memiliki kekuatan setara dengan 10 Shigan. Namun Tosa dihancurkan oleh Dory dan Brogy, di mana Dory dan Brogy hanya menyerang menggunakan teknik normal saja. Kemudian setelah Dory dan Brogy menyelamatkan mereka, kita mengetahui kalau Dory dan Brogy akan meninggalkan mereka dan menyerahkan kelompok Franky dan yang lainnya kepada prajurit lainnya untuk dibawa ke kapal mereka. Dan sebelum itu, di sini Bone terlihat berkata kepada mereka bahwa Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih berada di tengah pulau. Yang mana mendengar itu membuat seorang Dory dan Brogy bergegas untuk pergi ke sana untuk menemuinya. Yang mana ya, di sini Dory berkata, Vegapunk ya, dia pasti orang yang diceritakan oleh scholar itu kepada kita. Di mana scholar ini bisa mengarah ke arkeolog yang pernah ada di Ohara. Nah, pertanyaannya siapa yang dimaksud Dory di sini? Kemudian kita melihat wakil laksamana Bluegrass mengendarai senjata binatang laut bersama Doll. Terlihat di sini Bluegrass bertanya kepada Doll, apakah kau sudah melihat kekuatan dari raksasa itu? Tetapi kemudiannya di sini Doll mengatakan kalau dia pernah bekerja di bawah komando langsung Saul 20 tahun yang lalu. Dan di sini Licker menegaskan bahwasannya tidak ada apapun tentang kelompok Zoro, Jinbe, Brook, ataupun Usopp pada chapter kali ini. Dan kemudiannya scene dipotong ke tempat Luffy berada atau kelompoknya Luffy. Vegapunk memberitahu Luffy dan Sanji bahwa mereka tidak perlu membawanya pergi lagi. Dan Vegapunk berpikir untuk melarikan diri, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Dimana ya Vegapunk berkata, ada sesuatu di Pulau Egghead yang harus aku lindungi. Dimana Vegapunk juga menyuruh Luffy untuk melindungi Bone, karena sebenarnya ya Vegapunk ini berencana untuk mengungkapkan kepada Bone kalau sebenarnya Bone adalah seorang yang memiliki otoritas tertinggi terhadap pasifista itu saat Bone sudah berusia dewasa. Tetapi sekarang semua orang sudah mengetahuinya, Bone akan diburu. Sementara itu kita bisa melihat di sisi lainnya Saturn kembali menghadapi Luffy, dan kita bisa melihat Saturn berubah menjadi bentuk baru. Mungkin itu adalah 100% bentuk makhluknya. Tubuh Saturn jauh lebih besar dan seperti laba-laba dengan mata besar yang menakutkan. Dan sepertinya dia sekarang hanya memiliki kaki
tidak memiliki lengan. Kemudian lanjut di poin berikutnya dikatakan juga bahwasannya Sartun menyerang Luffy dan Sanji dengan cambuk kaki beracun yang terlihat seperti tentakel. Namun Luffy berhasil menghindari mereka semua dengan bercanda. Sementara itu, Sanji membawa Vegapunk dan pula lolos dari serangan Sartun tersebut. Dan di sini Vegapunk berkata, "Aduh, woi, kukira aku bilang biarkan aku saja sendiri, Sanji." Tapi Sanji menjawab, Ya, diam saja, tunggu." Di mana ya tiba-tiba Kizaru muncul dan menendang Sanji di sana, sehingga itu membuat Vegapunk terjatuh dari pelukan Sanji, dan kemudiannya Kizaru menikam Vegapunk dengan pedang ringannya itu. Sementara itu, di sisi lainnya, Luffy melihat apa yang terjadi. Jadi Luffy memutuskan untuk menyuruh Sanji membawa Vegapunk dan lari dari sini. Dan kemudiannya Luffy berubah menjadi raksasa. Ukurannya sangat besar dan dia sangat serius di sini. Yang mana di poin berikutnya di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini, Luffy meraih kepala Sartun dengan tangan kirinya. Sementara seluruh tubuh Kizaru ada di tangan kanannya Luffy secara bersamaannya. Kizaru di sana batuk darah sementara Luffy menangkapnya. Di mana kita bisa mendengar Luffy tersenyum di sini sambil berkata, "Tidak mungkin aku akan melepaskan kalian." Dan Kizaru hanya bisa diam saja di sana. Sementara itu, Sanji dan Vegapunk sekarang sudah jauh dari lokasi pertempuran dan kita bisa melihat Luffy dengan tubuh raksasanya itu dari jauh. Tetapi kemudiannya Sanji terkejut melihat Vegapunk tersenyum meskipun dia terluka. Dan Sanji mulai berkata, "Sialan, oi Vegapunk, apakah kau mati? Ada apa dengan senyumanmu itu?" Dan kemudiannya scene menuju ke lapang record. Di sana kita bisa melihat wajah Vegapunk tiba-tiba muncul di sana, di layar yang ada di sana. Dan seorang Vegapunk mulai berbicara di sini. Halo, tes 1122, word, dunia, mohon ditanggapi. Saya Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius. Pesan yang akan saya sampaikan mungkin mengejutkan Anda semua, tapi inilah kebenaran dari dunia ini. Dan ya, chapter berakhir di sini, dimana untuk minggu depan tidak libur. Dan ya, ada banyak hal yang menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Tentu saja perubahan Sartun ini ternyata seperti hal yang dilihat oleh Sabo sebelumnya. Ya, besar kemungkinan dia tidak punya tangan dan hanya kaki saja. Selain itu, sebenarnya ini sangat menarik ya, apakah Vegapunk benar-benar akan mati dengan senyumannya itu. Tapi yang lebih penting sebenarnya juga, apakah informasi dari Vegapunk yang akan dia luncurkan ke seluruh dunia ini akan menghebohkan dunia karena fakta yang akan diungkapkan dari seorang Vegapunk ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian, dan sampai lagi di video berikutnya.